Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya ya. Masih membahas mengenai tentang kelistrikan. Kebetulan berkesempatan ini menyambung kipas kemarin yang sempat dibetulkan dan sempat baik kembali, namun mati lagi. Kemarin melakukan pembersihan di area spool, udah dibongkar semua, dikupas, kemudian dibersihkan pula di area rotari di sini nih, dan sempat menyala kembali. Dikasih pelumasan di area sini juga, namun ternyata mati kembali ya. Penyebabnya ya disebabkan dia mungkin entah kenapa sudah normal kembali semalam, namun dia mati lagi. Nah, kali ini kita coba dibetulkan kembali, namun ada penyebab di sini, di kapasitor, dan ternyata kapasitornya itu udah lama. Dan coba kita jumper, ternyata bagus kembali. Nah, berarti di sini penyebabnya ya, gitu guys. Jadi ada berhubungan dengan kapasitor. Kali ini kita coba mengupas pembahasan dari kapasitor ini ya, baik kapasitor dari kipas maupun kapasitor yang berhubungan, semua jenis kapasitor yang berhubungan dengan dinamo. Coba kita bahas ya. Jadi kapasitor ini adalah salah satu mekanis yang menyambungkan aliran listrik ke dinamo. Filosofinya begini, kalau air mengalir dari atas ke bawah, kemudian di tengahnya ada wadah, dan wadah itu bisa menampung air. Itu ya kurang lebih filosofinya nih. Jadi begitu air putus dari atas, dia masih menyisakan wadah di sini, gitu ya. Kurang lebih seperti itulah kira-kira filosofinya. Begitu pula dengan dinamo ini, ataupun dinamo semacamnya, baik dinamo kipas ataupun dinamo pompa air dan segala macamnya. Yang sifatnya dinamo itu dia menggunakan kapasitor semua. Apabila kapasitor ini putus atau enggak pakai kapasitor sama sekali, dia tidak akan bisa berputar. Karena apa? Fungsi dari kapasitor itu adalah membantu memutarkan medan magnet di dalamnya ya. Seperti itu kurang lebih. Saya kira bisa dipahami ya. Karena kali ini kita membahas kapasitor aja dulu. Untuk kapasitor penggunaan di kipas itu, ini kan ukurannya 1,2 ya. Untuk ukuran 1,2 yang dari pabrikan atau standarnya segitu, masih bisa naik di antara 1,3, 1,4 sampai 1,5. Untuk selebihnya jangan dulu, karena kalau lebih dari 1,5 akan berdampak yang lain. Kita terangkan ya. Kalau untuk yang kapasitas di 1,2, kalau kita kasih lebih dari 1,2 di atas 1,5 itu, kemungkinan dampaknya kena ke sini, kena ke dinamo, ada dinamo akan cepat panas dan mengakibatkan terbakar. Kelebihan dari kapasitor yang ditaikin dari 1,2 ke 1,3 misalkan, itu akan menambah daya keputaran dinamo. Semakin besar nilai angkanya, maka semakin besar tenaga yang dihasilkan. Maka secara otomatis putaran di kipas ini akan lebih kencang. Seperti itu ya, akan lebih kencang. Namun apabila diturunkan nilai angkanya dari 1,2 misalkan ke 1,1 ataupun 100, dia akan lebih melambat. Akan lebih melambat. Dan secara otomatis pula putaran di baling-baling ini ataupun putaran dinamonya akan semakin berat dan akan semakin melambat. Seperti itu ya. Jelas ya. Jadi kalau dia naiknya tidak begitu banyak, mungkin 1,2 sampai 1,3 di bawah 5, dia masih bisa memuat ukuran dinamo yang standarnya ya.
Tapi kalau lebih dari 1,5, misalkan di 1,7 atau 1,8, ini akan cepat panas karena tegangan dari sini dia besar. Namun di spool ini dia tidak bisa menampung beban yang besar. Walaupun di putaran ini dia sangat cepat sekali ya. Begitu. Jadi sebaiknya kita sesuaikan aja, sesuaikan. Kalau misalkan kita pengen dinamo itu lebih cepat, tegangannya lebih besar, paling tidak kita taikin saja 2 atau 3 angka jumlah nilai angkanya ya. Yang di sini nih. Mana? Coba lihat. Nah, di sini nih. Ini kan 1,2. Jadikan contoh misalkan jadi 1,3. Boleh. Tapi jangan 1,5 lebih, demi menjaga kualitas di dinamonya agar selalu terjaga sehat ya. Begitu pula yang bawaannya 1,5 misalkan, kalau digunakan 1,2 atau 1,5 ke bawah, maka dia akan lambat secara putaran baling-balingnya ataupun dia merasakan berat putarannya karena suplai daya dari kapasitor itu sedikit ataupun berkurang, tidak seimbang dengan putaran di spool dinamo ini. Seperti itu ya kurang lebih untuk mengenai kapasitor. Jadi kenapa ini saya gunakan kapasitornya seperti ini, karena memang belum membeli kapasitor baru ya. Jadi kita masih mencoba menggunakan kapasitor ini. Karena ini kalau sekarang seperti ini nih, ini kan di jumper nih. Ini kan di jumper, ini masih bisa sebenarnya, masih bisa. Namun untuk sementara waktu mungkin bisa saja dipakai. Kalau untuk jangka panjang kita tidak menjamin ya, karena ini menggunakan arus langsung dari setrum, dari jalur utama setrum itu dia langsung ke sini. Ini memang tidak masalah untuk jangka pendek, tidak masalah sama sekali. Namun untuk jangka panjang demi menjaga keawetan di sini dan menghindari dari terbakarnya sebuah dinamo, maka lebih baik kita ganti yang baru untuk kapasitornya. Kurang lebih seperti itu tuh ya penjelasan mengenai kapasitor. Mungkin tidak begitu lengkap, atau yang ingin memperlengkap silahkan boleh tulis coret-coret di komentar ya. Untuk memberi masukannya silahkan untuk menambahkan wawasan dan keilmuan saya di sini. Oke, terima kasih. Untuk saat ini kita hanya memberikan penjelasan tentang kapasitor. Mungkin di sesi lain, di part lain, di video lain kita menjelaskan seperti di dalamnya, di antaranya seperti fuse ya. Fuse bisa kita di review juga secara detail. Mungkin untuk kali ini hanya di kapasitor saja. Oke. Mungkin itu saja kali ya. Jangan lupa coret-coretnya di bawah. Kemudian jarinya naikin dikit, ada subscribe, dipijit-pijit dikit. Nah, boleh berbagi ya. Mungkin itu aja kali ya, sekali ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang ingin praktek di rumah ataupun di mana aja. Kita boleh tukar paham, tukar sharing, boleh saling berbagi ilmu pengetahuannya. Selamat mencoba dan selamat merasakan kipas angin yang diuprek-oprek. Oke, selamat malam, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.